Istilah ghosting sebenarnya sudah ramai beberapa tahun terakhir. Fenomena ghosting ini banyak dialami oleh para muda-mudi, tapi tak menutup kemungkinan fenomena ghosting juga terjadi dalam ranah pertemanan, perkawinan, bahkan pekerjaan. Dampak dari ghosting bagi kesehatan mental dan kejiwaan seseorang tak bisa dianggap sepele. Rasanya di ghosting memang gak nyaman banget. Jadi sedih, marah, kecewa, dan bertanya-tanya, salah apa ya kita? Ada juga yang sampai nggak bisa tidur loh, nggak doyan makan, stres, hingga depresi. Terus gimana sih cara menghadapi orang yang ngeghosting kita biar kita nggak nyalahin diri kita? Oke, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di Era Sukanti Channel. Yang kali ini kita akan sharing mengenai fenomena ghosting dan cara menghadapinya. Nah, ghosting itu apa sih? Ghosting yaitu orang yang memutuskan komunikasi dengan tiba-tiba. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba ditinggalin sama teman dekat atau pasangan tanpa ada penjelasan apapun? Tiba-tiba ngilang gitu aja. Rasanya gimana sih kalau digituin? Tentu saja mikir dong, salahku apa? Terus jadi sedih kan ya? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang pintar? Aku kurang apa? So, jadinya terpuruk nyalahin diri sendiri. Sebenarnya fenomena ini sudah terjadi di sepanjang peradaban manusia, tapi menjadi tren di era media sosial. Karena ketika kita mudah untuk saling menghubungi, maka makin mudah pula untuk kita saling mengabaikan. Fenomena ini menjadi lingkaran setan yang bisa membuat korban ghosting akhirnya menjadi pelaku ghosting di kemudian hari. Sebenarnya apa aja sih alasan seseorang melakukan ghosting? Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pertama, takut dan lari dari masalah. Dia nggak cukup berani memberikan penjelasan. Kayak males kalau entar ada konflik gitu. Maunya yang praktis-praktis aja, langsung pergi. Padahal lebih baik kan bicara jujur apa adanya, berikan penjelasan. Pelaku ghosting ini memang biasanya nggak mikirkan perasaan yang dighostingin. Gimana jika dia yang di posisi dighostingin? Padahal rasanya nggak nyaman banget. Ada yang sampai stres loh, frustrasi, bahkan sampai depresi. Yang kedua, fear of intimacy. Jadi, dia tuh nggak nyaman kalau ada kedekatan emosi dengan seseorang, namun tak memperdulikan perasaan korbannya. Yang ketiga, nggak nyambung dengan pasangan. Menurut Gilly Friedman, biasanya mereka yang melakukan ini merasa nggak nyambung dengan pasangannya. Hal ini kerap terjadi di hubungan yang dipertemukan oleh aplikasi online. 4. Merasa insecure. Mungkin si dia merasa minder dengan kita. Merasa nggak percaya diri, malu dengan dirinya ketika bersanding dengan kita, lalu main pergi gitu aja. 5. Terlalu sibuk dan kita bukan prioritasnya. Ketika alasannya dia terlalu sibuk, itu artinya kita bukan prioritasnya lagi. Ya udah, anggap aja ini adalah petunjuk dari Allah bahwa dia adalah orang yang tidak tepat untuk kita dan akan dijauhkan sama Allah. Udah seleksi alam dengan sendirinya, iya kan? Keenam, game player. Nah, orang kayak gini suka tebar-tebar pesona, tebar jaringan cinta. Kemudian kalau ada yang cocok dideketin, nggak cocok ditinggalin. Atau kalau udah bosen, kita ditinggalin. Tipe seperti ini nggak suka komitmen, dan dia nggak tahu cara bijak mengakhiri suatu hubungan. Tidak cukup dewasa dalam menjalin komunikasi, hubungan, dan berkomitmen. Perlu kita ketahui bahwa ghosting termasuk suatu tindakan kekejaman emosional. Memang, pada umumnya, dampak yang ditimbulkan dari ghosting adalah respon-respon fisik dan psikologis yang negatif. Sangat jarang ada orang yang baik-baik saja setelah mengalami ghosting. Nah, sekarang gimana sih caranya menghadapi ghosting? 1. Jangan menghubungi. Tetap menghubunginya padahal sudah tahu tidak akan dibalas, hanya akan menambah segalanya terasa lebih buruk. Iya nggak sih? Iya. Jangan menghubungi walaupun melalui media apapun ya. Kedua, stop cari penjelasan dari dia.
Perilaku dia kayak gini udah ngejelasin sebenarnya. Hidup masih terus berjalan, fokus cintai dan kembangin diri sendiri dulu aja. Yang ketiga, hindari curhat di media sosial. Hal itu hanya akan membuatmu terlihat menyedihkan dan seolah mencari perhatian. Yang keempat, jangan menyalahkan diri sendiri, karena kenyataannya kamu tidak melakukan kesalahan apapun kok. Yuk bangkit, kamu adalah orang yang sangat berharga, oke? Kelima, jangan kembali bersama. Tidak menutup kemungkinan orang yang melakukan ghosting bisa mengulanginya di masa depan. Kalau dia datang lagi, banyak kemungkinannya. Bisa jadi karena dia lagi bosen dan bingung mau kemana, atau mau minta maaf. Gak apa-apa, dimaafkan saja. Tapi tetap jadi pelajaran buat kita untuk nggak berharap lagi, karena dia dulu pernah menyanyiakan. So, lebih baik fokus aja ngebahagiain diri kita sendiri. Keenam, jangan bersikap kasar. Bersikap kasar hanya akan membuatmu terlihat buruk. Sebaliknya, tetaplah bersikap sopan ketika bertemu dengannya. Ketujuh, jadikan pengalaman. Kamu sudah tahu bahwa perlakuan ghosting rasanya tidak menyenangkan. Belajarlah dari pengalaman tersebut dan hindari melakukan ghosting kepada orang lain. Oke, saran untuk pelaku ghosting adalah cobalah sedikit menerapkan ajaran Arthur Combs, di mana kita harus melihat dari sudut pandang orang lain, lebih peka dan peduli pada perasaan orang lain. Bagi para korban ghosting, fokuslah kalian pada hal-hal yang membahagiakan kalian. Mari kita berdamai untuk memutus lingkaran setan ghosting ini. Komunikasi adalah kunci dari ghosting, sebab the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to replay. Jangan lupa, cintai dirimu sendiri dan bahagiakan dirimu. Oke teman-teman, semoga bahasan kita bermanfaat dan silakan share video ini ke teman-teman kalian atau saudara kalian agar lebih bermanfaat ilmu yang didapat. Kita sudahi dulu percobaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.